Oke, berikutnya kita berbicara tentang deret volta. Jadi deret volta ini disusun berdasarkan potensial sel. Dari potensial sel yang kecil, ini artinya yang kecil ya, yang rendah, ke potensial sel yang besar, atau dari yang mudah mengalami oksidasinya tinggi, kemudian ke arah oksidasinya yang makin rendah, makin ke kanan makin rendah gitu. Maka ini tingkat mengalami reduksinya rendah, sedangkan ini tingkat mengalami reduksinya adalah tinggi gitu. Jadi kalau kita urutkan dia, deret volta ini, yang paling kiri dari deret volta itu gampang mengalami oksidasi, atau kalau oksidasi itu gampang mengalami perkaratan. Itu aja kamu ingatkan. Makin ke kiri makin gampang mengalami perkaratan, makin ke kanan makin susah mengalami perkaratan. Jadi urutan deret volta ini sudah ada sebenarnya di bukumu, sudah ada juga saya kasih di bahanmu, namun supaya lebih diingat lagi saya tambahkan, ini ada deret voltanya, cara menghafalnya juga ada. Ini saya tambahkan di sini. Jadi cara mengingatnya, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, almarhum minta masuk air jandanya, cari pengganti cadangan. Cowok masuk berikutnya, cowok nyita sopan pembawaannya. Masuk si H ini menggantikan asam ya. Berikutnya saya kecilkan sedikit ya. Sebelumnya Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Jadi ini dari logam litium, ini sebenarnya deret voltanya berurut sampai panjang gitu ya, sampai panjang. Jadi ini daya reduksinya yang paling kecil atau tingkat oksidasinya yang paling besar, yang paling ke kiri. Sedangkan yang paling ke kanan daya oksidasinya lebih kecil, reduksinya lebih besar. Atau kalau kamu lihat ini urutannya ini, kamu ingat aja gini, besi dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, masuk si air, kemudian zinkum, krom, Fe besi, ferum, kadmium, kobal, nikel, stannum, plumbun, masuk si asam, stibium, bismut, kuprum, hidragium, argentum, platina, dan aurum. Atau ini yang sehari-hari kamu tengok ini, Fe ini adalah besi. Besi kalau kita biarkan kan gampang berkarat ya, padahal besi yang di urutan deret volta ini besinya sudah di tengah. Jadi yang di kirinya ini lebih gampang lagi berkarat, itu dia. Kemudian yang paling ujung itu ada si Au itu adalah emas, aurum adalah emas. Makanya perhiasan kalian itu dari emas, tidak berkarat ya, tidak berkarat. Walaupun kena keringatmu yang paling bau pun tidak berkarat juga kan gitu. Ada juga si Ag ini adalah perak, kan ada perhiasan yang dari perak ya. Jadi ini susah berkarat karena dia tidak bereaksi dengan air, tidak bereaksi dengan asam. Jadi kalau kamu lihat di urutannya ini, nah ini nih yang di sebelah kiri H2 ini bisa bereaksi dia dengan air. Jadi dari litium sampai dengan simangan, nah ini dia bisa bereaksi dengan H2O atau air. Ke sebelah kanannya tidak bisa bereaksi, berarti dari Zn sampai dengan aurum yang di sebelah kanannya tidak bisa bereaksi dengan air. Nah, kalau si H ini siapa? Si asam. Yang si H
Yang di sebelah kiri H bisa semua bereaksi dengan asam. Jadi Li sampai dengan si Pb rumbun bisa bereaksi dengan H atau ini menggantikan asam. Kemudian yang di sebelah kanannya dari Sb stibium sampai dengan aurum tidak bisa bereaksi dengan asam. Makanya emasmu itu kan ini yang kamu pakai perhiasan itu tidak berkarat dia karena dia tidak bisa bereaksi dengan air, tidak bisa bereaksi dengan asam. Kalau emasmu berkarat berarti kamu pakai emas palsu. Oke.